Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul dengan konsep dasar teknologi informasi. Memasuki sesi yang pertama, yaitu sesi pengenalan nama-nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu Isna Nazilatur Rohmah, NIM 001 sebagai pemateri kelima. Yang kedua yaitu Lucy Setioningrum, NIM 002 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga yaitu Laili Koridatunisa, NIM 003 sebagai pemateri ketiga. Yang keempat yaitu Silvi Alvina Damayanti, NIM 005 sebagai pemateri pertama. Yang kelima yaitu Ratna Triwulandari, NIM 006 sebagai pemateri keempat. Lanjut ke sesi yang kedua, yaitu sesi pemaparan materi. Berikut adalah penyampaian materi dari kelompok kami. Pengertian sistem informasi manajemen atau SIM menurut Pak Lahri. Yang pertama, Abdul Qadir. Sistem informasi manajemen atau SIM atau Management Information System atau MIS adalah sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, Azhar Susanto. Sistem informasi manajemen pada dasarnya merupakan sistem informasi yang kompleks. Yang ketiga, George M. Scott. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. Yang keempat, M.C. Leon. Sistem informasi manajemen adalah sekumpulan sistem informasi yang saling berinteraksi, saling memberikan informasi baik untuk kepentingan operasi atau kegiatan manajerial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Setioningrum, NIM 124061930002. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengelompokan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu adalah teknologi masukan atau teknologi atau input teknologi. Merupakan teknologi yang berhubungan dengan peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data-data atau informasi yang dibutuhkan. Dan yang kedua adalah teknologi keluaran atau output teknologi. Merupakan teknologi yang berhubungan dengan peralatan yang berfungsi untuk menyajikan informasi hasil pengolahan dari data-data yang dimiliki atau yang telah diolah atau yang telah diproses. Dan yang ketiga adalah teknologi perangkat lunak atau software. Merupakan program aplikasi yang digunakan untuk memberikan komputer kemampuan untuk mengolah data-data atau informasi atau peralatan yang dimiliki atau peralatan yang memiliki fungsi atau mampu melakukan tindakan sesuai yang dikehendaki penggunanya. Dan yang keempat adalah teknologi penyimpanan atau storage teknologi. Adalah teknologi yang berfungsi untuk menyimpan informasi. Dan yang kelima adalah teknologi pemrosesan atau processing teknologi. Merupakan teknologi yang digunakan untuk memproses data atau informasi sedemikian rupa sehingga dihasilkan data atau informasi baru sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keenam adalah teknologi komunikasi. Adalah peralatan perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi antara individu-individu lainnya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Laili Koridatunisa, NIM 124619303. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang komponen sistem teknologi informasi. Sistem teknologi informasi adalah sistem yang dibentuk dengan penggunaan teknologi informasi. Sistem teknologi informasi dapat dibedakan dengan cara pengklasifikasian. Misalnya, menurut fungsi sistem meliputi Embedded IT System, Dedicated
IT System, dan General Purpose IT System. Menurut departemen atau perusahaan bisnis meliputi sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, dan sistem informasi produksi. Menurut dukungan terhadap level manajemen dalam perusahaan meliputi sistem pemrosesan transaksi, sistem pendukung keputusan, dan sistem informasi eksekutif. Dan menurut ukuran dan cara melayani permintaan meliputi client server. Sistem teknologi informasi terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware, merupakan perangkat fisik yang membangun sebuah teknologi informasi. Misalnya, monitor, keyboard, mouse, printer, hard disk, dan lain-lain. Yang kedua yaitu perangkat lunak atau software, merupakan program yang dibuat untuk keperluan khusus yang tersusun atas program yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh komputer. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi 3, yaitu perangkat lunak sistem, merupakan perangkat lunak yang dibuat khusus untuk dapat mengontrol semua perangkat keras, sehingga semua perangkat keras teknologi informasi dapat bekerja dengan kompak sebagai sebuah sistem yang utuh. Misalnya sistem operasi Windows, Linux, dan lain-lain. Yang B yaitu perangkat lunak bahasa pemrograman, merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat program aplikasi maupun perangkat lunak sistem, misalnya Visual Basic, Delphi, Turbo C, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu perangkat lunak aplikasi, merupakan program jadi siap pakai yang dibuat untuk keperluan khusus. Misalnya untuk keperluan multimedia terdapat perangkat lunak Jet Audio, Windows Media Layer, dan lain-lain. Untuk keperluan aplikasi perkantoran ada Microsoft Office dan OpenOffice yang terdiri atas beberapa program untuk berbagai keperluan seperti pengolahan kata, angka, data, dan presentasi. Yang ketiga yaitu manusia atau brandware, merupakan personal yang terlibat langsung dalam pemakaian komputer seperti sistem analisis, webmaster, web designer, animator, programmer, operator, user, dan lain-lain. Terdapat berbagai peran yang dapat dilakukan manusia dalam sistem komputer, antara lain analisis sistem, berperan melakukan analisis terhadap masalah yang dihadapi, serta merancang solusi pemecahannya dalam bentuk program komputer. Selanjutnya yaitu programmer, berperan menerjemahkan rancangan yang dibuat analisis ke dalam bahasa pemrograman sehingga solusi dapat dijalankan komputer. Selanjutnya yaitu operator, berfungsi menjalankan komputer berdasarkan instruksi yang diberikan. Yang terakhir yaitu teknisi, bertugas merakit atau memelihara perangkat keras komputer, dan lain-lain. Sekian pemaparan materi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ratna Trilandari, NIM 006. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan teknologi informasi. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi. Berkat teknologi ini, berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh manusia. Pengambilan uang melalui ATM, transaksi internet yang dikenal sebagai e-commerce atau perdagangan elektronik, transfer uang melalui fasilitas e-banking yang dapat dilakukan dari rumah, merupakan sejumlah contoh hasil penerapan teknologi informasi. Secara garis besar, teknologi informasi dapat berupa salah satu dari berikut ini. Pertama, teknologi informasi menggantikan peran manusia. Kedua, teknologi memperkuat peran manusia. Ketiga, teknologi informasi berperan dalam reaksi terhadap peran manusia. Saya Isna Nazilatur Rohmah, NIM 12406193001. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kecenderungan teknologi informasi. Berbagai kecenderungan teknologi yang berkaitan dengan sistem informasi, ada banyak sisi yang mengalami perkembangan dengan cepat, tetapi ada juga yang masih tertinggal.
Berikut adalah kecenderungan teknologi informasi. Yang pertama yaitu peningkatan kecepatan dan kapasitas komponen-komponen elektrik. Yang kedua yaitu ketersediaan informasi dalam bentuk digital semakin banyak. Yang ketiga yaitu portabilitas peralatan-peralatan elektronik semakin meningkat. Yang keempat yaitu konektivitas meningkat, dan yang kelima adalah kemudahan pemakaian meningkat. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.